Perkenalkan, nama saya Mita Astrianti, NIM 21714012 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih kepada dosen pengampuh yang telah memberikan saya tugas resume tentang evaluasi pendidikan. Adapun pokok pembahasan yang pertama, pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Kedua, hubungan antara penilaian dan pengukuran. Ketiga, perbedaan antara penilaian dan penelitian. Keempat, fungsi evaluasi pendidikan. Kelima, tujuan evaluasi pendidikan. 6. Kegunaan evaluasi pendidikan. 7. Klasifikasi evaluasi pendidikan. 8. Objek sasaran evaluasi pendidikan. 9. Subjek pelaku evaluasi pendidikan. 10. Ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah. Baiklah, yang pertama, pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Dari segi bahasa, kata evaluasi dari bahasa Inggris evaluation dan bahasa Arab adalah at-takdir, yang kemudian dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar kata evaluation. Evaluasi merupakan proses yang menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk penilaian alternatif keputusan. Evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau suatu proses yang menentukan nilai daripada sesuatu menurut daripada sesuatu. B. Hubungan antara penilaian dan pengukuran. Hubungan antara pengukuran dan penilaian bersifat hierarkis. Penilaian hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui meningkatkan kualitas sistem penilaian. Penilaian dan konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan penafsiran data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Chitten, ada 4 kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada 4, yaitu pertama, penelusuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan perencanaan atau tidak. Yang kedua itu pengecekan, yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-kekurangan dalam peserta didik selama proses pembelajaran. Ketiga yaitu pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul selama proses belajar berlangsung. Keempat yaitu penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian yang diperoleh peserta didik. Teknik penilaian dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Namun tidak ada satupun teknik penilaian yang paling tepat untuk semua kompetensi untuk setiap saat. C. Perbedaan antara penilaian dan penelitian. Perbedaan pada penilaian yaitu yang pertama, senantiasa mendasarkan diri pada suatu kriteria. Kedua, bukan untuk menemukan dalil atau teori menarik kesimpulan yang sifatnya berlaku umum. Ketiga yaitu tema dari penilaian melakukan pengukuran untuk memperoleh data yang bersifat dibandingkan dengan kriteria yang ada. Sedangkan di bagian penelitian yaitu satu, belum tentu berdasarkan diri pada suatu kriteria. Kedua, bertujuan untuk menentukan dalil atau teori untuk menarik kesimpulan yang bersifat berlaku umum. Ketiga, temanya melakukan pengukuran dalam rangka menemukan dalil atau menarik kesimpulan yang bersifat umum. D. Fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi ada beberapa hal. Yang pertama
A. Evaluasi berfungsi selektif. Guru mempunyai cara yang mengadakan seleksi bagi calon siswa untuk memilih siswa naik tidaknya ke tingkat lanjut. Untuk memilih siswa yang seharusnya dapat untuk memilih siswa yang berhak meninggalkan sekolah. B. Evaluasi berfungsi diagnostik. Guru akan mengetahui kelemahan-kelemahan pada siswa dan tahu penyebabnya serta mengetahui bagaimana cara mengatasinya. C. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Guru dapat menempatkan siswa yang mempunyai kemampuan yang sama dan kelompok yang sama. D. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi-fungsi evaluasi pendidikan di dalam proses belajar yaitu sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan nilai-nilai keterampilan yang telah diajarkan oleh guru. Yang kedua yaitu mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Ketiga, mengetahui tingkat kecapaian siswa dalam kegiatan belajar. 4. Sebagai saranan umpan balik bagi seorang guru. Tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama, tujuan umumnya. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu yang pertama untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua itu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan khususnya di sini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan. Dan ketiga, ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan dikemukakan jalan keluar atau cara perbaikannya. Yang F, kegunaan evaluasi pendidikan. Di antara kegunaan dapat dipetik kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang yang dapat dicapai dalam rangka melaksanakan program pendidikan. Yang kedua, terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. G. Klasifikasi evaluasi pendidikan. Klasifikasi atau penggolongan evaluasi dalam pendidikan sangat beragam klasifikasinya atas evaluasi. Evaluasi pendidikan tersebut ada 3 kategori, yaitu pertama, klasifikasi evaluasi pendidikan dengan mendasarkan diri pada fungsi yang dimiliki oleh evaluasi dalam proses pendidikan. Dilihat dari segi fungsi dimiliki oleh evaluasi, maka evaluasi pendidikan dapat diberikan menjadi 3 golongan, yaitu A. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis. 2. B. Evaluasi pendidikan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan didaktik. Yang kedua, klasifikasi evaluasi pendidikan yang didasarkan pada pemanfaatan informasi digolongkan menjadi 2, yaitu A. Evaluasi pendidikan yang mendasarkan diri pada banyaknya orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Evaluasi pendidikan yang didasarkan pada banyaknya orang yang terlibat
dalam pengambilan keputusan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pertama, evaluasi pendidikan dalam rangka mengambil keputusan pendidikan yang bersifat individual. Kedua, evaluasi pendidikan dalam rangka pengambilan keputusan pendidikan yang bersifat institusional atau kelembagaan. B. Evaluasi pendidikan dalam mendasarkan diri bagi jenis atau macam keputusan pendidikan. Berdasarkan klasifikasi ini, maka evaluasi pendidikan dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan bersifat didaktif. 2. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan pendidikan yang bersifat bimbingan dan penyuluhan. 3. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat administratif. 4. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ilmiah atau riset. H. Objek sasaran evaluasi pendidikan. Yang dimaksud di sini objek sasaran evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang berikatan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian dan pengamatan karena pihak penilaian atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui objek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyorotinya dari 3 segi, yaitu dari segi input, transformasi, output, di mana input kita anggap sebagai bahan mentah, yaitu akan diolah. Transformasi kita anggap sebagai dapur tempat pengolahan bahan mentah, dan output kita anggap sebagai hasil pengelolaan yang melakukan di dapur siap untuk dipakai. Selanjutnya, aspek kepribadian. Kepribadian adalah suatu yang terdapat pada diri seseorang yang menampakkan bentuk dan tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadian masing-masing. Sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan tertentu. Berikutnya, aspek sikap. Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau menggambarkan kepribadian yang memancarkan keluar. Subjek pelaku evaluasi pendidikan. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Berbicara tentang subjek evaluasi pendidikan di sekolah, kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai subjek evaluasi pendidikan itu akan sangat bergantung pada atau ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan pemandingan tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi subjek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya. J. Ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, evaluasi program pengajaran. Kedua, itu evaluasi proses melaksanakan pengajaran. Ketiga, evaluasi hasil belajar. Ya. Itulah tadi presentasi
pokok-pokok pembelajaran hasil resume yang telah saya buat. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.